Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan membuat amigurumi lebah seperti ini ya. Nah, ini imut banget nih buat gantungan kunci. Nah, ini aku coba buat yang warna lain juga. Kayak ini jadinya teman-teman. Nah, untuk bahannya kita pakai benang polycherry warna kuning, hitam, dan putih untuk sayapnya. Oke, dan hakpennya aku pakai ini hakpen yang merek Tulip ya, yang nomor 2 aku pakai. Terus ada marker, korek api, jarum tapestry untuk menggabungkannya, gunting, ada dakron untuk isian amiguruminya. Terus untuk matanya aku pakai mote yang warna hitam, ini size nya 6 mm. Nah, ini aku pakai ring yang untuk gantungan kuncinya yang seperti ini. Bebas teman-teman mau pilih yang seperti apa. Oke, nanti kita akan bikin dulu badannya dari sini. Nah, kayak gini. Oke, kita mulai aja ya bikin badannya. Yang pertama kita akan bikin magic ring. Nah, magic ring ini kita isi dengan 6 single crochet. Magic ring diawali dengan 1 chain, lalu isi dengan 6 single crochet seperti biasa, 4, 5, dan 6. Oke, kalau udah 6, kita tarik ujungnya, ujung yang pendek, lalu kencangkan dan kita buat slip stitch. Slip stitch ini untuk mengakhiri row yang pertama. Oke, lanjut row kedua. Row kedua kita masih karena setelah pakai slip stitch, jadi kita pakai 1 chain tadi ya. Terus dilanjutkan setiap lubang itu kita isi dengan increase. Jadi satu lubang kita isi dengan 2 single crochet. Rumus V adalah increase atau penambahan, jadi setiap lubang diisi dengan 2 single crochet. Satu row ini jumlahnya menjadi 12. Nah, oke, nanti setelah sudah 12 tusukan, kita akan lanjut row ketiga tanpa slip stitch. Jadi di stitch yang pertama di row kedua tadi kita isi dengan 1 single crochet. Stitch yang kedua atau lubang yang kedua kita isi dengan 2 single crochet seperti ini. Rumusnya XV 6 kali. Nah, untuk yang pertama tadi single crochet yang pertama kita beri marker seperti ini ya. Nah, untuk ujung yang bagian awalnya tadi boleh kita potong menggunakan korek api seperti ini. Lanjut kita akan membuat single crochet dengan rumus 1 single crochet dan increase di stitch selanjutnya. Buat sebanyak 6 kali di row ini ya. Nah, untuk row keempatnya kita pakai rumus 2XV 6 kali. Jadi ini yaitu 2 single crochet secara berurutan di stitch pertama dan kedua. Lalu stitch yang ketiganya ini kita isi dengan 2 single crochet seperti ini. Lanjut 2 lagi single crochet berurutan dan stitch yang ketiganya kita isi dengan 2 single crochet. Buat rumus seperti itu sebanyak 6 kali untuk row ini. Nah, dilakukan terus menerus sampai row-nya berakhir ya.
Lanjut row kelima. Row kelima rumusnya kita ganti dengan 3xp 6 kali. Oke, jadi 1 2 3 single crochet, dan yang keempatnya adalah kita buat increase. Oke, nah kita buat seperti itu, 1 2 3, dan yang keempatnya kita buat increase seperti ini. Jadi nanti tetap dilakukan sebanyak 6 kali. Oke, kalau udah selesai sebanyak 6 kali, kita lanjut row ke-6, buat 4 single crochet berurutan dulu seperti ini. Lalu di stitch yang kelimanya kita buat increase atau kita isi dengan 2 single crochet. Lanjut terus 4 single crochet berurutan, stitch yang kelimanya kita isi dengan 2 single crochet seperti ini, buat sampai row ini berakhir. Rumusnya sama, 4x V, lalu kita kalikan sebanyak 6. Jadi rumus itu dibuat sebanyak 6 kali. Oke, selanjutnya nanti kita akan siap-siap kalau row ini berakhir, kita akan ganti dengan benang yang warna hitam. Nah, row 6 ini kita udah mau selesai, udah selesai ya, tinggal satu stitch aja. Terus sebelum kita selesaikan satu tusukan itu, kita ganti dulu benangnya seperti ini. Terus lanjut kita akan bikin 3 row single crochet, 3 row single crochet biasa, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Jadi jumlahnya tetap setiap row, dan kita bikin sebanyak 3 row untuk yang warna hitam ini. Nah, benang yang pendek ini kita bisa potong aja ya, yang warna hitam ini yang pendek, kita potong pakai korek api aja biar dia menempel dan nggak lepas ya. Terus kita lanjutkan untuk yang warna hitamnya itu keliling row seperti itu. Nah, seperti ini kita selesaikan satu row seperti ini tanpa penambahan ya. Jadi kita buat satu row itu jumlahnya sama dengan row yang sebelumnya. Nah, kita buat 3 row untuk yang warna hitam ini. Nah, jadi nanti seperti ini kita buat 3 row yang warna hitam, 3 row lagi warna kuning, dan 3 row warna hitam. Lalu yang terakhir nanti kita buat satu row yang warna kuning. Nah, seperti ini. Nah, kita buat seperti ini polanya. Oke, ini kita udah bikin 3 row hitam, 3 row kuning, dan 3 row lagi hitam. Ini hitam yang terakhir. Stitch yang terakhir kita akan ganti dengan warna kuning. Warna kuning yang ini kita buat satu row lagi yang tanpa penambahan. Oke, jadi kita ganti warna kuning, lalu kita bikin single crochet biasa tanpa penambahan sebanyak satu row. Oke, row selanjutnya nanti kita akan mulai membuat pengurangan. Karena benang hitamnya udah nggak dipakai, kita potong aja ya biar tidak menyulitkan. Nah, kita mulai dengan row pengurangan. Ini udah aku kasih marker kayak gini ya, biar kita jelas ini di awalannya. Oke, kita bikin dulu untuk yang row pengurangan yang pertama 4 single crochet secara berurutan. Lalu kita buat decrease di stitch yang kelima dan keenam.
kita buat decrease yang kita pakai adalah decrease invisible. Jadi kita ambil bagian luarnya aja dari stitch itu. Dia kan ada dua serat ya, tapi yang kita ambil cuma bagian depannya aja. Oke, kayak gini. Kita ambil bagian depannya aja, 1 2, kayak gini. Kita ambil dulu bagian depan, baru kita buat single crochet decrease nya. Buat kayak gitu terus 4 single crochet berurutan, lalu decrease di stitch yang ke-5 dan ke-6 seperti ini. Jangan lupa decrease nya itu pakai decrease invisible. Nah, lanjut untuk row pengurangan yang kedua. Tadi kita buat sebanyak 6 kali ya. Setiap satu row itu kita buat sebanyak 6 kali dalam satu rumusnya. Oke, kita buat tadi 3 single crochet, lalu decrease di stitch yang keempat dan kelima. Kita bikin lagi 1 2 3 single crochet, lalu 2 decrease di stitch yang keempat dan kelimanya. Buat sebanyak 6 kali dalam satu row-nya. Lanjut row pengurangan yang ketiga. Ini sudah semakin mengecil. Kita buat 2 single crochet, lalu buat decrease di stitch yang ketiga dan keempatnya. Kita buat lagi 2 single crochet, lalu decrease di stitch yang ketiga dan keempatnya. Oke, seperti itu buat sebanyak 6 kali untuk setiap rumusnya. 2 single crochet berurutan, lalu kita decrease di stitch yang ketiga dan keempatnya. Oke teman-teman, di row ini teman-teman bisa mulai memasukkan dakronnya ya. Masukkan sedikit-sedikit. Usahakan masukkan itu di bagian tengahnya, jangan di bagian pinggirnya. Jadi kita masukkan itu terus di bagian tengahnya biar pinggirnya itu tidak bergelombang seperti itu. Nah, ini sudah semakin mengecil. Ini masih ada row pengurangan yang keempat sebelum dia tertutup sempurna. Nah, untuk yang row keempatnya ini yang pengurangan, kita pakai rumus 1 single crochet, lalu kita decrease di stitch yang kedua dan ketiganya. Oke, kalau teman-teman merasa dakronnya kurang, boleh ditambah lagi di row-row pengerjaan yang ini. Nah, kita bikin 1 single crochet dan decrease di stitch yang kedua dan ketiga selanjutnya. Oke, ini adalah sudah agak keras ini ya, karena saya isi lagi. Itu isinya terserah teman-teman senyamannya. Nah, untuk pengurangan yang terakhir, teman-teman tinggal buat decrease di setiap 2 stitch. Jadi setiap 2 tusuk teman-teman decrease seperti ini. Oke, ambil 2 stitch lalu decrease, ambil 2 seperti ini lagi. Oke, karena sudah semakin kecil jadi semakin sulit ya untuk mendecrease nya. Nah, ini buat juga sebanyak 6 kali karena memang sisanya tinggal 6. Nah, seperti ini sampai habis stitchnya. Oke, habis. Setelah selesai, kita buat satu yang terakhir ini, kita slip stitch. Kita pakai tusuk slip stitch untuk mengakhiri seperti ini. Sisakan sedikit aja benangnya kayak gini, terus boleh kita gunting. Nah, setelah kita gunting, kita rapikan ya seperti ini.
Selanjutnya kita akan bikin sayap karena badannya tadi udah selesai. Ini aku tadi udah bikin satu, jadi sayapnya itu kita akan bikin dua pakai warna putih seperti ini. Seperti biasa kita akan bikin dulu magic ringnya. Magic ring seperti biasa kita isi dengan 6 single crochet. Oke, isi dengan 6 single crochet dalam satu magic ring. Setelah selesai dalam satu row, kita isi 6, lalu kita slip stitch. Untuk row pertama tetap kita slip stitch, tapi kalau teman-teman mau langsung tanpa slip stitch juga boleh. Nah, kita udah slip stitch, selanjutnya kita akan buat di row keduanya, kita buat increase di setiap stitchnya. Jadi satu lubang kita isi dengan 2 single crochet seperti ini. Nah, karena ada 6 stitchnya yang pertama, otomatis kita akan buat sebanyak 12 di row yang kedua ini jumlahnya ya. Jumlahnya jadi 12 di row kedua ini. Oke. Untuk row ketiganya kita langsung buat single crochet tanpa ada slip stitch, dan untuk stitch keduanya kita isi dengan increase. Oke, kita tanda ya di single crochet yang pertama tadi di row ketiga. Terus untuk yang benang yang awal tadi itu kita potong dan kita rapikan biar nggak mengganggu pekerjaan kita. Oke, setelah sudah dirapikan tadi, kita lanjutkan. Kita buat dengan rumus 1 single crochet lalu increase di stitch selanjutnya. Nah, untuk row yang selanjutnya kita akan buat 6 row single crochet. Ini kita naikkan dulu ya di atasnya. Nah, untuk selanjutnya kita bikin 6 row single crochet tanpa penambahan. Jadi kita bikin aja memutar single crochet itu sebanyak 6 row. Nanti berhentinya itu tepat di atas markernya setelah 6 row ya. Oke, ini udah 6 row, 1 2 3 4 5 6. Selanjutnya kita akan decrease untuk menutupnya agar dia tidak terlalu terbuka seperti ini. Nah, kita buat 1 single crochet lalu increase di stitch yang kedua dan ketiganya. 1 single crochet, increase di stitch yang kedua dan ketiganya seperti ini. Oke, buat sebanyak 6 kali ya sampai row-nya ini berakhir kayak gini. Terus kita buat slip stitch di tusuk yang selanjutnya dan kita potong agak panjang karena kita mau jahit di badannya si lebah. Oke, markernya boleh bisa dilepas. Nah, seperti ini hasilnya. Nanti posisikan bagian ujungnya itu di pinggir kayak gini. Nah, kita siap dijahit dengan jarum tapestry. Oke, kita udah siapkan. Ini yang agak mulus itu bagian depan, yang agak ada timbulnya itu bagian belakang. Ini kita pakai jarum tapestry. Aku pakai yang besi, tapi yang ujungnya ini tumpul ya. Nah, kita jahit aja seperti biasa.
posisikan dia itu di atas. Nah, ini sambungan itu kita taruh di bawah, terus kira-kira di posisi seperti ini. Ini untuk sayap yang kirinya. Boleh dijahit yang kanan dulu atau yang kiri. Nah, ini tengahnya di sini kita bikin di pinggir seperti ini. Nah, sayap yang satunya posisinya juga seperti ini ya kira-kira. Nah, kita jahit juga. Nah, ini jadinya kayak gini kalau udah dijahit dua-duanya. Sekarang kita akan pasang matanya ya. Nah, ini aku pakai alat bantu jarum pentul dulu untuk membuat perkiraan posisi matanya seperti ini. Nah, kira-kira posisi matanya seperti ini nih. Oke teman-teman, nah siap, kita akan jahit motenya yang ini, yang warna hitam ini. Ini aku pakai jarum jahit ya dan benang jahit. Nah, kita ambil pakai sayap benang yang warna hitam. Nah seperti ini, lalu kita ambil dan jahit seperti ini ya teman-teman. Oke, ini udah jadi, aku udah pasang juga ring untuk gantungan kuncinya. Nah, bagus kan? Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil.